Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resti Wulandari, merupakan mahasiswi dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Yang mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester di semester 3 ini, yang mana berada di mata kuliah komunikasi politik. Di mana di video ini saya akan menjawab soal-soal dan juga sedikit menjelaskan mengenai yang berkaitan dengan komunikasi politik. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak jawaban di video ini dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai skema hubungan antara komunikasi politik, kampanye politik, dan juga marketing politik. Komunikasi politik ini sebagai konsep utama atau bahkan pondasinya yang mencakup bagaimana pesan politik ini disampaikan dari aktor politik ke masyarakat. Nah, lalu setelah itu kampanye politik merupakan bagian dari komunikasi politik ini, yang mana dilakukan dalam periode tertentu untuk memenangkan dukungan. Misalnya seperti yang kita lihat di dalam pemilu. Selanjutnya, marketing politik sendiri ini bisa dibilang sebagai strategi dalam kampanye politik yang mengadopsi teknik pemasaran untuk membangun citra, menarik pemilih, dan juga bahkan mempengaruhi opini publik. Dengan itu sudah sangat jelas terlihat ya bahwa skema hubungan antara ketiganya itu. Nah, bisa kita simpelkan mungkin komunikasi politik ini sebagai umumnya dan sebagai pondasi, lalu kampanye politik ini sebagai kegiatan yang lebih spesifik, dan juga marketing politik ini sebagai strategi untuk kampanye tersebut. Nah, baik, selanjutnya di soal kedua ini saya akan menjelaskan fenomena mitologi politik. Mitologi politik ini sering muncul dalam komunikasi politik melalui narasi simbolik yang membentuk identitas, legitimasi, dan tujuan politik. Nah, ada nih beberapa bentuk mitologi politik yang mungkin sering kita lihat. Salah satunya itu tokoh heroik. Seperti misalkan seorang pemimpin digambarkan sebagai pahlawan yang membawa perubahan atau menyelamatkan suatu bangsa. Kita ambil contohnya seperti Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator yang membawa Indonesia merdeka. Contoh yang keduanya itu narasi dualistik. Di sini antara baik dan jahat. Ini semua menciptakan oposisi antara pihak yang dianggap benar dan pihak yang dianggap sebagai ancaman. Seperti contohnya kampanye yang menyebut lawan sebagai anti rakyat ataupun pro asing. Dan yang ketiganya simbolisme agama dan budaya. Di sini lebih menggunakan simbol atau nilai budaya untuk membangun legitimasi politik. Seperti contohnya pemimpin yang dikaitkan dengan nilai keagamaan untuk memperkuat citra suci atau moral. Nah, mitologi politik dalam komunikasi politik ini digunakan untuk membangun citra, mempengaruhi opini publik, dan juga memperkuat dukungan terhadap tokoh atau ideologi tertentu. Selanjutnya ke soal yang ketiga, saya akan menjelaskan pengaruh opini publik terhadap keputusan politik. Sebagai contoh yang bisa kita lihat adalah pada protes terhadap rancangan undang-undang pilkada di 2024 kemarin. Sangat ramai diperbincangkan pada Agustus 2024, terjadi protes besar-besaran di berbagai kota. Nah, termasuk di Bandung, Jawa Barat ini, menentang rancangan undang-undang atau RUU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Protes ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap potensi manipulasi dalam pemilihan kepala daerah. Media massa dan sosial menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, yang akhirnya memengaruhi keputusan politik terkait RUU tersebut. Nah, secara keseluruhan, peristiwa
protes terhadap rancangan undang-undang Pilkada 2024 di Jawa Barat ini menunjukkan bagaimana opini publik yang terbentuk melalui media massa dan sosial dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat merasa tidak puas dan mengungkapkan ketidaksetujuannya, hal ini dapat mengguncang keputusan politik yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memaksa pihak berwenang untuk merevisi atau menunda kebijakan tersebut. Lanjut ke soal yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan istilah dari kelompok-kelompok pemilih. Yang pertama yaitu ada kelompok pemilih rasional. Nah, kalangan ini akan memilih dengan pertimbangan yang logis dan matang berdasarkan apa yang terbaik untuk diri mereka dan juga masyarakat. Seperti contohnya kelompok pemilih ini biasanya berada di kalangan akademisi, terus pengusaha besar yang profesionalitasnya atau bahkan yang profesional lainnya. Dan kedua ada kelompok pemilih reaktif. Nah, kelompok pemilih ini akan memilih berdasarkan reaksi terhadap respon emosional atau situasi tertentu. Misalnya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dipengaruhi oleh opini publik, berita, dan juga lain-lain. Nah, sebagai contohnya, kelompok pemilih ini berada di kalangan masyarakat awam yang masih mudah terpengaruh hoaks dan juga pendukung-pendukung yang fanatik gitu ya, misalkan. Terus yang ketiga ada kelompok pemilih responsif. Nah, kelompok pemilih responsif ini biasanya akan lebih memilih berdasarkan isu-isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian masyarakat, yang mana menggunakan emosi dan juga rasionalisasinya. Seperti contoh kalangannya misalkan seperti masyarakat yang masih melek terhadap informasi, anak muda yang berpendidikan, dan juga kaum milenial, dan kelompok relawan dan aktivis sosial. Terus yang keempat adalah kelompok pemilih aktif, yang mana kelompok pemilih ini merupakan kalangan yang terlibat dalam politik tersebut, yang mengikuti perkembangannya, berdiskusi, dan bahkan mendukung calon secara aktif. Contohnya ya sudah pasti ya, para simpatisan partai politik, tim sukses, dan juga para influencer politik dan tokoh masyarakat yang mungkin terjun, dan juga pemimpin organisasi sosial. Teman-teman, yang pasti ya semua jenis pemilih ini banyak memainkan peran penting juga dalam pemilihan umum. Alhamdulillah, sampai kita di soal yang terakhir, yang mana di soal ini saya akan memberikan pandangan terhadap perilaku komunikasi politik dari politisi daerah. Dan mana di sini saya akan kembali fokus ya kepada Bapak Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur terpilih 2025 di Jawa Barat. Nah, sebagai pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat, Pak Deddy Mulyadi ini kemungkinan besar akan menerapkan gaya komunikasi politik yang populis, responsif, dan juga berbasis budaya lokal tentunya. Pak Deddy ini juga sering mengadakan berbagai acara budaya dan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan lokal, serta mendukung pelestarian seni dan budaya daerah. Nah, ini menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan pemilih yang merasa bangga akan identitas budaya mereka. Dan juga pemanfaatan media sosial beliau yang memang sudah aktif ya di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube-nya, dengan konten yang seringkali bersifat informal. Itu semua mengundang interaksi dan bahkan membuat atau cerita pribadi yang membuatnya itu lebih dekat dengan pengikutnya. Nah, teman-teman semua, dapat kita lihat bersama-sama bahwa teori yang sangat kuat ini digunakan dalam komunikasi politik Pak Deddy Mulyadi. Itu antara lain yang sangat terlihat adalah teori agenda setting. Relevansi penggunaan teori media setting ini, Pak Deddy itu memanfaatkan media sosial dan juga media massa untuk menyoroti isu-isu lokal yang penting bagi masyarakat Jawa Barat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu dengan demikian, ia dapat mengarahkan perhatian publik ke isu-isu yang mendukung citra positif dan kebijakan yang ia usung. Terus yang kedua, bisa kita lihat bahwa Pak Deddy ini tentu ya menggunakan teori framing.
Relevansi penggunaannya itu misalkan dalam komunikasi politiknya, Pak Deddy ini sering membingkai isu-isu sosial dan ekonomi sebagai masalah yang perlu segera ditangani. Dengan framing ini ia mengarahkan perhatian publik pada masalah yang ia anggap penting seperti pembangunan daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, dan penguatan budaya lokal. Selanjutnya teori yang bisa kita lihat yaitu teori kelompok sosial dan identitas sosial. Nah, dalam teori ini Pak Deddy menekankan pada kedekatan dengan kelompok pemilih yang merasa bangga dengan warisan budaya mereka. Dengan menonjolkan aspek budaya lokal, Pak Deddy mengarahkan pada identitas sosial yang mana mengikat pemilih dengan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, dengan itu Pak Deddy Mulyadi kemungkinan akan menerapkan komunikasi politik yang merakyat, transparan, dan juga berbasis budaya Sunda dengan pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung sebagai strategi utama. Gaya komunikasinya yang populis, cepat tanggap, dan berbasis realistis akan membantunya menjaga dukungan publik serta menjalankan pemerintahannya secara efektif di Jawa Barat ini. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, saya telah menjawab dan juga sedikit menjelaskan mengenai yang ada berkaitan dengan komunikasi politik ini. Saya sangat menyadari bahwa semua jawaban saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.